Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaifa halukunna ayyuhat thalibah al-mahbubah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai materi pembelajaran di semester 2 ini. Sebelumnya Ustazah harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, entah itu pikiran, entah itu badan, entah itu rohani jasmani kalian, semoga semuanya sehat walafiat, sehingga kalian semua sudah bisa mengikuti materi pembelajaran yang Ustazah akan sampaikan di semester 2 ini. Nah, dikarenakan di semester 2 ini kita hanya memiliki sedikit waktu, ya, jadi mungkin nanti Ustazah tidak menjelaskan banyak bab, nanti hanya beberapa saja. Dan kebetulan di buku Nahwul Wadih jilid 3 ini itu banyak sekali materi pembelajaran yang harusnya disampaikan di mata pelajaran shorof. Jadi di semester 2 kali ini nanti silahkan kalian buka buku Nahwul Wadih di jilid 3 di bab tentang fi'il lazim dan muta'addi, ya. Jadi kita akan membahas materi pembelajaran Nahwul Wadih kelas 9 semester 2 ini langsung di bab tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, yang sudah kalian ketahui bahwasanya yang sebelum-sebelumnya tentang fi'il atau kata kerja itu adalah pertama, fi'il sesuai dengan waktunya, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ada juga mungkin di shorof fi'il nahyi. Nah, juga ada kemarin kalian sudah pelajari tentang fi'il mu'tal akhir dan fi'il sahih akhir. Nah, sekarang pembagian fi'il menurut maf'ul bihnya, ya, diingat menurut maf'ul bihnya atau tentang objeknya. Di sini ada dua bagian. Yang pertama ada fi'il lazim, yang kedua ada fi'il muta'addi, ya. Dan Ustazah rasa kalian juga sudah pernah mendengar tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Berarti yang sudah mendengar, yang sudah belajar, ini sama saja artinya dengan memurajaah. Tetapi jika memang sama sekali belum pernah mendengar, belum pernah belajar, berarti kita akan memulai materi pembelajaran tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi, ya. Ustazah harapkan kalian tonton video ini sampai akhir agar tidak gagal faham, ya. Apalagi posisinya kita sedang daring, jadi banyak kemungkinan, ya, banyak materi-materi yang tentunya pasti kalian mungkin tidak paham atau sedikit paham atau paham berlebihan, ya, dan sebagainya. Nah, makanya Ustazah harapkan kalian pahami, ya, pelajari materi ini. Insya Allah Ustazah akan bahas sedikit-sedikit, tapi setidaknya kalian belajar memahami, ya, belajar mengulang, memurojaah kembali sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Nah, jadi langsung saja ke materinya. Di sini ada fi'il. Fi'il itu tentang kata kerja, ya. Ini bahaya atau ini adalah virus mematikan kalau sampai kalian yang sekarang duduk di kelas 9 itu tidak tahu apa itu fi'il, ya. Fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja, ya. Nah, di sini yang akan kita bahas fi'il kata kerja. Di bab ini ada dua, yaitu lazim dan muta'addi. Apa itu lazim? Apa itu muta'addi? Kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Nah, oke, yang pertama di sini Ustazah sudah sediakan al-fi'il lazim, ya, itu ma la yahtazu maf'ulun bih. Ma la yahtaju al-maf'ul bih.
berarti artinya apa-apa atau fi'il kata kerja yang tidak sama sekali membutuhkan maf'ul bih atau objek. Nah, jangan sampai juga kalian tidak tahu apa itu objek, apa itu maf'ul bih. Mala di sini ada la, berarti meniadakan ya, tidak membutuhkan maf'ul bih. Berarti fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih itu adalah termasuk dengan fi'il lazim. Diingat, jangan sampai ketukar dengan fi'il muta'addi. Nah, di sini Ustazah sedikit kasih contoh apa saja fi'il lazim itu. Yang pertama ada jaro yajri, berlari. Jadi kata berlari ini dia tidak membutuhkan objek ya. Atau memang ketika di dalam satu kalimat mungkin kalian boleh menambahkan dengan kata-kata yang lainnya atau keterangan di belakangnya dan sebagainya ya, tetapi sejatinya berlari atau jaro yajri itu dia tidak membutuhkan maf'ul bi atau objek. Berdiri ya, qoma yaqumu, berdiri ya. Kata kerja berdiri juga dia tidak membutuhkan objek. Terus mengalir, faldo yafildu ya, mengalir. Nah, di sini Ustazah kasih contoh satu dari kata qoma yaqumu, yaitu berdiri. Yaqumul mudarrisu, guru itu sedang berdiri. Nah, di sini berarti sudah jelas ya. Kata yakumu di sini tidak membutuhkan objek di belakangnya, tidak membutuhkan maf'ul bih atau sasarannya. Guru itu sedang berdiri. Kalaupun mau, berarti kalian bisa kasih keterangan di belakangnya. Yakumul mudarrisu, misal amamal fasli, boleh ya. Nah, di sini berarti yakumu itu memang tidak memiliki objek atau maf'ul bih. Yakumul mudarrisu itu sudah cukup, sudah bisa sempurna ya. Yakumul mudarrisu, guru itu sedang berdiri. Jadi kalimat yakumul mudarrisu itu sudah tidak rancu ketika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia ya, karena memang yakumu kata kerja di sini tidak membutuhkan objek. Nah, yang jelas juga tentunya kalian harus belajar tentang i'rabnya yakumu dan al-mudarrisu ya. Yakumu di sini fi'il mudhari marfu'un ya. Yakumu jelas di sini harakatnya dhammah dan fi'il mudhari itu selalu marfu. Ingat ya, fi'il mudhari itu marfu karena kebanyakan dari kalian masih banyak yang tidak paham terkait i'rabnya. Entah sama sekali nggak paham, entah itu lupa, entah emang nggak mau belajar, emang nggak suka pelajarannya. Tapi setidaknya ya, untuk bekal kalian nanti ke SMA sampai nanti kelas 12, pelajaran nahwu itu pasti ada dan i'rab itu pasti ada. Jadi mau nggak mau dan ayo semangat lagi belajar pelajaran ini ya. Ketika lelah ya harus bersyukur kalian masih bisa belajar tentang pelajaran bahasa Arab. Fi'il mudhari marfu'un. Nah, berarti yang pertama dari yakumu itu kalian tentukan yakumu itu adalah apa sih namanya? Dia termasuk golongan fi'il. Nah, kemudian kalian perhatikan yakumu di sini fi'ilnya fi'il apa ya? Oh, ternyata fi'il mudhari. Berarti tulis fi'il mudhari. Kemudian setelah itu kalian fahami hukumnya. Hukum dari fi'il mudhari itu apa? Mansubkah, majrurkah, atau marfu'kah? Berarti di sini fi'il mudhari hukumnya marfu. Ya, kalian diingat fi'il mudhari hukumnya marfu. Nah, wa alamat itu tanda. Raf'i itu kembali ke marfu ini. Tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah fi akhirih, yaitu dengan menggunakan harokat dhammah zahir. Zahir itu yang nampak, jelas terlihat di mana? Fi akhirih. Ditengok yakumu, bener nggak nih? Dibuktikan. Oh iya, ternyata di huruf terakhir, berarti huruf apa? Huruf mim itu dia tandanya dengan harokat dhammah. Ya, dhammahnya kelihatan, jelas, nampak, maka ditulis dhammah zahirah. Di mana? Di akhir. Nah, habis itu al-mudarrisu. Jelas ya, ketika ada fi'il berarti ada pelakunya atau disebut dengan fa'il. Makanya kalian jangan sampai tidak bisa membedakan fi'il, fa'il, maf'ul. Itu adalah rumus
rumus utama yang harus kalian bedakan. Diingat ya. Al-mudarris itu berarti fa'il atau pelaku. Sama, fa'il juga hukumnya dia marfu. Ya, marfu'nya tandanya dengan apa? Bidomah, sama dohiro. Kenapa dengan domah? Ya, alasannya li'annahu ismun mufrad, isim mufrad. Karena dia mudarris itu isim mufrad. Isim mufrad itu dia sendiri. Berarti mudarris di sini dia sendiri, gurunya satu. Yang berdiri itu guru. Yang sedang berdiri itu adalah guru. Berapa jumlahnya? Satu. Namanya isim mufrad. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah ada fi'il muta'addi, di sini ada setelah fi'il lazim ada fi'il muta'addi. Apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi? Berarti kebalikannya dari fi'il lazim. Kalau fi'il lazim dia tidak membutuhkan objek, kalau fi'il muta'addi dia yahtajul maf'ul bih atau fi'il kata kerja yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Jadi ketika ada kalimat fi'il kemudian ada kalimat fa'ilnya, itu dalam kalimat tidak masih rancu karena artinya itu dia memang butuh objeknya di belakangnya. Nah, yang Ustazah contohkan di sini ada akala ya'kulu, makan. Ya, otomatis kan nanti di ujungnya objeknya makannya makan apa? Ya, itu kita butuh objek. Terus syariba yashrabu, minum. Yang diminum itu apa? Ya. Akhadha ya'khudhu, kemudian mengambil. Ya, mengambil juga sama. Itu dia butuh objek nanti kalau dia dimasukkan ke dalam kalimat. Nah, saya di sini contohkan dari akhadha ya'khudhu. Ya'khudhu Muhammadun. Nah, ketika kalian tidak melihat Alkitab, saya contohkan ya'khudhu Muhammadun, berarti artinya Muhammad sedang mengambil, Muhammad mengambil. Otomatis di sini masih rancu kan? Kalau cukup sampai ya'khudhu Muhammadun. Makanya kenapa? Dia butuh objek di belakangnya. Ya, Alkitab. Nah, Alkitab di sini adalah objeknya. Makanya nanti ketika kita baca lagi kalimatnya, ya'khudhu Muhammadun Alkitab. Muhammad mengambil, apa yang diambil? Buku. Nah, jadi ketika dia tidak menggunakan objek, maka belum sempurna kalimatnya, masih rancu ya, masih gantung. Apa sih yang diambil apa? Nah, tapi kalau misalkan fi'il lazim tadi dia memang tidak menggunakan objek pun tidak masalah, sudah pas ketika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi itu tentang fi'il lazim dan muta'addi, banyak di kamus ya. Kalian cari saja banyak mufrodat yang ketika kalian membuat kalimat kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut, oh ini fi'ilnya butuh objek nggak sih? Ini fi'ilnya nggak butuh objek nggak sih? Nah, itu kalian bisa menentukan sendiri juga ya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pertama berarti kalian membuat kalimat fi'il kemudian fa'ilnya. Nah, ketika dibaca artinya ini masih rancu nggak ya? Kalau masih rancu berarti itu namanya fi'il muta'addi yang kalian gunakan. Tetapi ketika sudah pas, oh ini udah bisa dibaca kok, udah paham jelas ketika dibaca artinya kalimatnya. Nah, berarti itu namanya nanti yang kalian gunakan adalah fi'il lazim. Nah, sama ya, di sini ada i'rabnya. Sama seperti yang tadi, ya'khudhu fi'il mudhari marfu wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahirah fi akhirih. Kemudian Muhammad sama fa'il marfu'un bi dhammah dhahirah li'annahu isim mufrad. Nah, yang terakhir di sini tentang al-kitab. Tadi kita tambahan satu saja ya. Untuk i'rabnya sama seperti yang fi'il lazim. Untuk yang fi'il muta'addi berarti hanya ditambah satu, yaitu objeknya atau maf'ul bihnya. Makanya di sini Alkitab dia sebagai maf'ul bih mansub. Ya, hukumnya maf'ul bih itu selalu mansub. Diingat ya, diingat. Karena itu pasti ada dalam ujian, itu selalu muncul tentang hukum-hukum marfu, mansub, majrur, majzum, itu selalu ada. Dan maf'ul bih termasuk golongan yang mansub. Wa alamat tanda nasbihi ya. Tanda nasabnya itu dengan fathah. Kalau tadi tanda rofa itu dengan dhammah, kalau tanda nasab itu dengan fathah zahirah, yaitu fathah yang nampak di mana? Fi akhirih. Nah, alkitab jelas ya.
di huruf ba, di huruf terakhir itu ada harokat fathah. Nah, jadi di pertemuan kali ini, pertemuan pertama di semester 2 itu tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nanti kalian cari saja di buku Nahul Wadih jilid 3 ya. Saya lupa halamannya berapa, tapi nanti kalian cari saja halamannya halaman berapa, atau enggak nanti kalau sudah ingat sudah kasih tahu ya. Nah, jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga walaupun hanya sedikit kalian bisa belajar dengan baik. Kalian belajar pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan japri ke ustazah ya. Kalau nggak tahu nomor ustazah, silakan tanyakan nomor ustazah ke musrifah kalian masing-masing ya. Tapi kalaupun mau bertanya ke ustazah, silakan cari waktu yang pas, jangan di waktu-waktu yang kurang pas gitu ya. Nah, mungkin itu dari ustazah. Syukran ala husni ihtimamikum. Al-afu minkum ma'an najafi kulli umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.